Kemudian yang ketiga, adab membaca Al-Quran, yakni kita merenungi kandungan maknanya. Merenungi kandungan maknanya. Tentu kita tidak hanya membaca saja, atau kita tidak senantiasa membaca saja, tidak. Kita bisa menggabungkan antara membaca dengan merenungi Al-Quran. Tentu perenungan sesuai dengan fitrah manusia. Kita tidak menafsirkan, kita tidak menambah-nambah, tidak. Tapi ini sebuah perenungan sesuai dengan fitrah kita, ya. Karena kalau kita menafsirkan, tentu kita tidak memiliki ilmu. Kecuali para ulama yang sudah memiliki ilmu, maka mereka menafsirkan Al-Quran. Bagi kita diperintahkan atau dianjurkan untuk mentadaburi atau merenungi ayat-ayat Al-Quran. Bahkan hikmah diturunkannya Al-Quran agar manusia dapat memikirkan dan merenungi ayat-ayat Al-Quran serta mengambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Nah ini, liyadabbaru ayatih, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, mentadaburi, merenungi ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi di antara hikmah Allah menurunkan Al-Quran, yaitu yang pertama untuk direnungi ayat-ayatnya, diperhatikan ayat-ayatnya, tadaburi, kemudian untuk diambil pelajarannya. Waliyadzakkara ulul albab, supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Tadi Pak, dari kita ini merenungi, mungkin kita bisa membaca terjemahannya atau membaca tafsirnya dan yang lainnya yang dapat memahamkan kita terhadap makna Al-Quran. Ya, tentu kalau kita belum bisa bahasa Arab, ya susah. Kalau kita bagaimana merenungi Al-Quran kalau kita belum bisa bahasa Arab? Makanya minimal kita menggunakan terjemah. Ya, kita merenungi, sekedar merenungi. Ya, memperhatikan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menafsirkan dengan yang lainnya. Bahkan Allah mencela orang-orang yang enggan merenungi Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ini celaan Allah pada orang-orang yang tidak merenungi Al-Quran atau yang enggan merenungi Al-Quran. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Maka apakah mereka tidak menadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Ya subhanallah, ini menandakan juga orang-orang yang jarang merenungi Al-Quran atau bahkan jarang membaca Quran, menandakan hati-hati mereka telah tertutupi, telah terkunci, tertutupi oleh dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ya subhanallah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Quran dan mengisyaratkan bahwa hal itu termasuk terkuncinya hati mereka dan tercegahnya kebaikan kepada mereka. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya karena itu terutama ketika bulan Ramadan kita setidaknya beberapa kali mentadaburi Al-Quran, tidak sekedar membahasnya saja. Kita kalau belum mempunyai Quran terjemah, ya kita beli Quran terjemah, atau kalau mampu kita beli kitab tafsir, ya untuk mentadaburi Al-Quran dan mengambil pelajaran darinya. Inilah hikmah diturunkannya Al-Quran.